Yang dimaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Pernah saya terangkan kepada jenengan semua bahwa yang dimaksud anak-anak itu adalah titipan. Titipan di sini, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi semua ini adalah titipan daripada Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, itu adalah jangan membunuh titipan-titipan daripada Allah. Apa itu yang dimaksud? Yaitu dohiriyah. Titipan-titipan dohiriyah ini dibunuh. Yang dimaksud dibunuh, ketika dibunuh itu berarti sudah tidak mempunyai hati lagi, sudah tidak beribadah kepada Allah lagi. Karena jenengan takut miskin, akhirnya raga jenengan, tangan jenengan, mata jenengan, hidung jenengan, semua organ tubuh jenengan ini hanya untuk keduniawian. Bukannya untuk beribadah kepada Allah, tapi hanya untuk mengejar keduniawian karena jenengan takut lapar, takut miskin. Ini yang dimaksud. Ini kita terangkan anak-anakmu dari dohiriyah dulu, nanti semua. Karena kalau di sini dikatakan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Berarti membunuh titipan-titipan daripada Allah Ta'ala ini saya terangkan satu persatu. Kita masuk ke dalam dohiriyah titipan Allah juga. Akhirnya mulut jenengan ini bukan untuk pergunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bukan untuk berkata yang baik, tapi untuk kebohongan. Karena apa? Sampean takut miskin, takut lapar. Akhirnya mulut ini gunakan untuk segala macam cara, gimana caranya biar mendapatkan uang. Ini namanya membunuh, ya. Mata, tangan, kaki, semua bukannya untuk kepada Allah Ta'ala, tapi hanya untuk keduniaan. Maka ketika engkau gunakan untuk keduniawian, akhirnya tangan ini bukannya untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk keduniaan. Akhirnya tangan jenengan ini sakit. Ketika sakit tidak bisa apa-apa, lumpuh, itu namanya akhirnya mati. Ya. Tangan jenengan, kaki jenengan bukannya untuk beribadah kepada Allah, tapi hanya untuk keduniaan, akhirnya lumpuh, mati. Yang paling berat lagi mata kita. Akhirnya mata kita untuk ngaji ngantuk, itu namanya juga membunuh. Karena jenengan tidak bisa mengatur waktu, takut dengan kemiskinan, akhirnya jenengan hari-harinya kacau balau. Pada waktu ngaji, pada waktu beribadah kepada Allah, pada waktu berzikir kepada Allah, mata jenengan ngantuk. Ini sama saja membunuh. Ini dalam dohiriyah. Nah, makanya saya berpesan hati-hati. Ini cara dohiriyah. Terus lagi masuk ke dalam uang. Ke dalam uang juga sama titipan daripada Allah. Ketika jenengan uang ini terus jenengan rengkup kukup, tidak jenengan jalankan kepada yang membutuhkan, jangan hanya diamkan, ini sama saja membunuh titipan daripada Allah. Bukannya untuk jenengan jalankan, untuk beribadah kepada Allah, untuk jenengan sampaikan amanah-amanah, ya, dari Allah, tapi jenengan diamkan, namanya membunuh. Masukkan dalam kantong apa? Bukannya untuk benar-benar beribadah. Ada orang yang membutuhkan, pergunakan ini, ya. Ini yang dimaksudkan. Jadi ini mutasyabihat semua, hati-hati, nanti Al-Isra ini banyak mutasyabihatnya daripada muhtamat. Inilah
waktu itu akhirnya dibunuh. Nah, bukannya untuk ke Allah tapi untuk ke selain Allah, ke dunia. Ini namanya juga membunuh waktu semua. Makanya saya sering berpesan, ayo dekatkanlah diri kita kepada Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Gunakanlah semua apa yang dititipkan Allah kepada kita ini hanya untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Ini kesini ayat-ayat Al-Quran semakin tegas. Nah, kalau secara muktamad, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini nggak masuk logika, masa ada orang tua mau tega membunuh anak, nggak mungkin. Ini secara mutajabiat, bukan muktamad. Titipan-titipan yang dari Allah ini jangan sampai kita bunuh, jangan sampai kita bunuh, tapi kita hidupkan, kita kembangkan, kita jalankan sesuai apa amanah-amanah Allah. Jangan pernah takut miskin, karena kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Nah, jadi sengai rezeki Gusti Allah. Allah itu sudah menjamin semua. Jangan tidak pernah membesarkan jari jemari jenengan, tapi Allah membesarkan. Jangan tidak pernah memanjangkan rambut jenengan, tapi Allah yang memanjangkan rambut jenengan. Apa ini kurang suatu bukti? Maka semua apa yang ada di dunia ini hanya semata-mata titipan daripada Allah Ta'ala. Kita ini nggak punya apa-apa, maka jangan sampai pernah kita ini membunuhnya, ya, karena semua rezeki ini sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar, ya Rumah, ya, dosa yang besar. Waktu jenengan sibukkan dengan keduniaan, bukannya untuk beribadah kepada Allah pada waktu bulan-bulan puasa kayak gini, bukannya untuk mendekatkan diri Allah, tapi malah justru berebut dodolan. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ya, kalau tidak meninggalkan ibadah tidak apa. Ya. Nah, jadi dengan hati-hati. Kena sana. Jadi aja temen AS tuh. Al-Qur'an ki tegas temen. Ngibadah karo Gusti Allah, ngibadah. Aja kuwatir. Ya, kamilah yang memberi rezeki. Pati-pati ana Al-Qur'an janjeni kaya ngono, ora mungkin Al-Qur'an ki ngapusi. Cacing sanang ngisor lemah dari kayak tangan. Teman-teman.